Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sahabat Syiar Indonesia Baca Quran. Ya alhamdulillah kita disampaikan di hari Ramadan yang ke-8. Ya telah berlalu satu pekan, mudah-mudahan ya ada dalam penerimaan yang terbaik di sisi Allah dan tetap dijaga ya amalan-amalannya tetap istiqomah. Ya apalagi sahabat Syiar Indonesia Baca Quran yang ikut di program kelas Tabaruk. Ya. Di hari ini insya Allah kita akan membahas terkait dengan Siyamul Musafir. Bagaimana puasanya orang yang sedang berpergian atau seorang musafir. Kalau kita misalkan lihat di ayat ke-184-nya kan berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim ayyaman ma'dudat. Jadi puasa di bulan Ramadan itu dengan hari-hari yang terbilang. Ya di sini 1 bulan full ya, 1 bulan di bulan Ramadan. Kemudian ayatnya berlanjut lagi faman kana minkum maridun au ala safar fa iddatum min ayyamin ukhra. Nah, jadi kalau misalkan orang itu dalam keadaan sedang maridun, sedang sakit, au ala safar atau sedang berpergian. Nah, nanti insya Allah untuk yang bagian siyamul marid insya Allah di pertemuan esok. Tapi kita akan coba detailkan siyamul musafirnya. Ya bagaimana syarat-syaratnya? Karena ada rukhsah di sini, diperbolehkan oleh Allah, ada keringanan, boleh tidak berpuasa, boleh berbuka. Namun kan ada syarat-syaratnya. Nah ini insya Allah yang akan didetailkan. Makanya nanti min ayyamin ukhor, maka boleh silahkan ganti nanti puasanya diqadha di hari yang lain. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana syarat bolehnya berbuka ya dalam perjalanan? Jadi seseorang itu dikatakan dia musafir itu seperti apa? Ya, yustarutu lil fitri fis safar. Jadi syarat dibolehkan berbuka dalam perjalanan itu dengan syarat pertama an yakuna safaron masafatan au urfan. Jadi kalau misalkan ya perjalanan tersebut itu menempuh jarak yang dianggap jauh menurut syariat ya atau urfan atau kebiasaan di desa tersebut. Dikatakan oh ini sudah perjalanan jauh. Namun bagaimana pendapat para madhab ya ulama fikih? Ya kalau Malikiyah nah itu di kisaran 87 km. Nah, kalau misalkan Imam Syafi'i, Hambali yaitu di 81 atau di antara 82 km. Nah, itu syarat yang pertama. Jadi kalau misalkan perjalanannya sudah sampai di 81 sampai kurang lebih 87 km, nah, maka dia sudah termasuk orang yang sedang berpergian. Jadi dibolehkan untuk berbuka. Ini rukhsah, keringanan dari Allah dan diperbolehkan. Kemudian wa an yujawizal balad wa ma ittasala bihi min bina'in. Nah, yang kedua telah melewati batas kota dan daerah sekitarnya yang masih tersambung dengan bangunan. Jadi kalau misalkan kita di satu desa, kita sudah meninggalkan desa kita. Jadi sudah tidak ada lagi bangunan yang terlihat. Itu. Kemudian yang ketiga, wa alla yakuna safaruhu safaru ma'siyatin. Nah, ini menurut indal jumhur al ulama. Jadi dan bukan perjalanannya itu bertujuan untuk melakukan maksiat. Ya contoh misalkan berjudi, perjalanan mau judi misalkan atau perjalanan mau zina itu enggak boleh. Dan itu tidak termasuk walaupun jaraknya sudah menempuh syarat tadi. Nah, ini menurut indal jumhuril ulama. Jadi menurut ulama kebanyakan demikian. Jadi kalau misalkan perjalanannya itu dalam bentuk maksiat seperti perjalanan mau berzudi, ya mau misalkan minum-minuman, nah itu nggak boleh. Apalagi minum-minuman itu sudah membatalkan. Jadi nggak boleh ya. Wa alla yakuna qasada bi safarihi at-tahayyula 'alal fitri. Nah, dan yang keempat nih, dan perjalanan itu ya tidak berniat untuk mengakali agar bisa berbuka. Ini nggak boleh. Ini tuh
yang hal-hal kayak gini dulu pernah ya terjadi di zaman Nabi Musa dengan kaumnya Bani Israel. Ya mereka itu kan berjanji dengan Allah, ada perjanjian di hari Sabtu mereka akan khususkan di hari itu untuk beribadah kepada Allah. Tetapi mereka mengakali ya supaya di hari Sabtu itu mereka masih bekerja. Maka di hari Jumatnya ya dia bawa jaring, ya kemudian jaring itu dia tempatkan di sungai sehingga nanti hari Sabtunya mereka bisa ambil ikan yang sudah masuk ke jaring-jaring tersebut. Dan itu nggak boleh kayak gitu. Jadi nggak boleh mengakali syariat yang telah Allah rusuhkan untuk berniat kita pengen mendapatkan rusuhnya. Contoh tadi rusuh puasa, ada rusuh dari puasa, dibolehkan berbuka, dibolehkan tidak berpuasa kalau misalkan dia dalam perjalanan. Dia berniat mau bepergian untuk bisa berbuka saja, itu nggak boleh. Jadi nggak boleh mempermainkan syariat. Nah, itu bagian yang pertama ya. Jadi itu syarat-syaratnya. Mohon dicatat teman-teman sahabat Syiar Indonesia Baca Quran supaya tidak lupa. Ya, kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana hukum berbuka bagi musafir? Hukumnya tadi dibolehkan ya, sebagaimana di ayat dalilnya tadi surah Al-Baqarah ayat 184. Ya kalau misalkan dia dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhur, maka boleh berbuka dan dia ganti dengan berpuasa di hari yang lain. Yajuzul fitru lil musafir bittifaqil ummah. Semua ulama itu sepakat bahwa musafir boleh berbuka. Karena ada dalilnya tadi. Ya, jadi ulama itu pasti melihat dalil dalam Al-Qur'an. Bahkan jika ia sawaun kana qadiran 'ala shiyam, sama saja bagi dia kalau misalkan dia mampu, walaupun dalam perjalanan dia mampu untuk berbuka, azijan atau wasawaun saqqa alaihi shauma am lam yasukqa, dan sama saja ya bagi dia kalau misalkan dalam perjalanannya itu memberatkan ataupun tidak memberatkan. Begitu. Jadi kalaupun misal nih, ini kan karena rusuh ya, boleh ya kalaupun misalkan musafir itu tadi syaratnya sudah dipenuhi, boleh berbuka ya, baik dia mampu untuk tidak berbuka ataupun tidak. Ataupun puasanya menjadi berat ataupun tidak. Kalau misalkan sudah itu ya silakan ambil rusuhnya. Karena Allah itu lebih senang. Nabi juga menyampaikan sesungguhnya Allah itu sangat cinta jika rusuhnya itu diambil. Ya sebagaimana Allah sangat cinta jika aturan-aturannya diambil. Gitu kan, ini rusuh dari Allah. Jadi silakan ambil, nggak apa-apa. Tapi boleh aja sebetulnya kalau misalkan kita pun kita kuat aja nggak mau berbuka, ya nggak masalah. Tapi tadi hadis itu tuh, ini garis bawahi, Allah sangat mencintai kepada hambanya yang mengambil rukhsahnya sebagaimana Allah cinta kepada hamba-hambanya yang mengambil perintahnya. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan lagi. Niat berbuka bagi yang akan berpergian tuh dimulai kapan? Jadi kan tadi harus perjalanannya itu harus ya di antara 81 sampai 87 km. Nah, kapan itu bisa berbuka? Apakah sebelum berpergian atau bagaimana? Ini saya bacakan. Yang pertama, niatnya man azama 'ala safar fi Ramadan. Jadi siapapun yang berniat pergi di bulan Ramadan, musafar jauh, maka dia tuh harus azam dengan benar-benar. Bukan mau untuk mengakali syariat supaya bisa berbuka, bukan, nggak boleh kayak gitu. Memang benar-benar sudah azam, ya sudah bertekad mau berpergian. Bukan dalam bentuk perjalanan maksiat dan bukan untuk mengakali syariat supaya bisa berbuka. Fa innahu la yanwil fitra hatta yusafir. Nah, ini ya. Dan maka ia tidak boleh ya berniat berbuka, maka dia gak boleh buka tuh sebelum benar-benar berpergian. Hatta yusafir, sebelum benar-benar tuh pergi. Wala yuftirul musafir illa ba'da khurujihi wa mufaraqati buyuti qaryatihil amira. Dan musafir tidak boleh berbuka kecuali setelah ia keluar dan meninggalkan rumah-rumah penduduk di desanya.
Jadi kalau masih di rumah, walaupun mau bepergian, jauh nih udah tahu lebih dari 81 sampai 87 km, nanti bukanya setelah benar-benar pergi dan sudah meninggalkan desa kita. Oke, paham ya? Nah, sebagaimana di dalam hadis dalilnya kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah amal fathi fi Ramadan. Ini dalilnya dibawa dari hadis Nabi ya ketika tahun-tahun Fathu Makkah, ya ketika tahun-tahun pembebasan Fathu Makkah, Nabi keluar bersama para sahabat menuju Makkah. Fasoma hatta balagha Qura al-Ghamim. Nah, jadi ketika sampai di daerah Qura al-Ghamim, nah itu ya berkisaran sudah mencapai 81 sampai 87 km. Makanya para ulama mengambilnya dari situ. Jadi Nabi dengan para sahabat berbuka ya ketika sudah nyampe di Qura al-Ghamim karena masih jauh nih perjalanan ke Makkah. Nah, mereka berbuka di sana. Baik, kemudian yang keempat. Nah, jika misal nih musafirnya jika sudah berbuka di darat tapi melihat matahari di udara. Nah, ini contoh misalkan begini maksudnya, misal kita tuh sudah berbuka nih di bawah. Kalau di bawah kan dengan di atas beda ngelihat mataharinya. Kalau misalkan di bawah kita sudah berbuka, ya sudah tenggelam matahari, sudah azan maghrib juga. Kemudian kita pergi naik pesawat ke atas, kita melihat lagi matahari. Nah, itu hukumnya bagaimana? Nah, idza gharabatis syamsu fa aftara 'alal ard. Nah, jika matahari sudah terbenam, sudah masuk waktu maghrib, lalu ia berbuka. Tsumma aqla'at bihi at-ta'irah fara'a asy-syams. Nah, kemudian pesawat membawanya naik ke udara. Nah, jadi dia mungkin naik pesawat membawanya dia ke atas, ke udara, sehingga ia melihat matahari kembali. Bukan kembali, mataharinya memang belum tenggelam. Lam yalzamhu imsak. Nah, maka ia tidak wajib untuk menahan diri, udah aja berbuka. Li'annahu atamma siyama yaumihi kamilan. Karena ia telah menyempurnakan puasanya dengan sempurna. Nah, jadi tidak harus diqodho, tidak batal. Oke. Kemudian yang kelima, pertanyaan yang kelima, musafir yang tinggal lebih dari 4 hari. Nah, kayak gimana itu hukumnya? Misalkan kita berpergian jauh ke negeri orang misalkan ya. Terus di sana kita menetap agak lama, ya lebih dari 4 hari, bagaimana hukumnya? Man wasala ila baladin wa nawal iqamah fiha aktsara min arba'ati ayyamin. Nah, siapapun yang tiba di suatu kota dan berniat tinggal, sudah berniat di awal sudah tahu nih kita bepergian ke sana itu memang akan lebih dari 4 hari, wajib alaihi siyam inda jumhuri ahlil ilm. Maka ia wajib berpuasa menurut mayoritas ulama. Nah, ini catatan-catatannya. Pertama, jika seorang tinggal di suatu tempat lebih dari 4 hari, ia tidak lagi dianggap musafir. Jadi kalau sudah 4 hari lebih, 4 hari ke sana, maka ia sudah tidak termasuk musafir. Dia dimasukkan pada orang yang mukim, ia bertempat tinggal di situ. Mayoritas ulama Maliki, Syafi'i, Hambali menetapkannya itu 4 hari. Tapi kalau namun mazhab Hanafi itu memberikan batas 15 hari. Nah, jadi memang ada perbedaan di sini. Kita mau condong ke yang mana silahkan. Kemudian man ibtada'a as-siyam wa huwa muqimun. Nah, siapapun yang memulai puasa dalam keadaan menetap, summa safara asna'an nahar jaza lahul fitr. Kemudian dia berpergian di siang hari. Bagaimana itu? Maka dia boleh berbuka. Ya. Jadi tadi sudah berpergian, tapi karena dia sudah mau menetap di situ, kemudian dia mau keluar lagi di siang harinya. Apakah boleh berbuka? Ternyata di sini diperbolehkan. Wa yajuju an yuftira man adatuhus safar. Diperbolehkan berbuka bagi orang yang pekerjaannya selalu berpergian. Idza kana lahu baladun ya'wi ilaih. Contoh ya, kal sahibil barid.
Nah, misalkan dia adalah tukang pos yang harus bepergian terus itu kan. Tukang pos itu kan bepergian, atau misalkan di kita JNT misalnya. Tapi ya harus tadi dulu ya, harus misalkan memang kita tadinya sudah pergi. Contoh lagi misalkan sopir taksi yang harus bepergian, pilot. Kemudian, nah maka bagaimana? Meskipun perjalanan mereka terjadi setiap hari bagaimana? Nah, namun mereka tetap wajib mengganti qada puasanya. Ternyata boleh nih, ada rukhsah bagi mereka, tetapi tetap harus mengganti puasanya, harus diqada. Bagaimana setiap hari? Boleh aja, tetapi harus diganti. Begitu juga dengan pelaut ya, misalkan ada pelaut yang memiliki tempat tinggal di daratan. Nah, kayak gitu. Wallahu taala alam. Idza qadimal musafiru fi asna'in nahar. Nah, kemudian jika seorang musafir tiba di kotanya di siang hari. Nah, bagaimana? Fal ahwatu lahu an yumsik mura'atan li hurmatis sahar. Maka yang lebih utama baginya adalah tetap menahan diri ya untuk tidak berbuka sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan Ramadan. Akan tetapi lakinna alaihil qada amsaka aw lam yumsik. Akan tetapi ia tetap wajib mengganti puasanya baik ia menahan diri setelah tiba atau tidak. Jadi misalkan ini bepergian jauh, tapi kita sudah sampai di tempat tujuan itu masih di siang hari. Nah, maka lebih baik menahan diri ya sebagai pembentukan penghormatan kepada bulan Ramadan. Akan tetapi dia tetap harus mengganti puasanya, harus mengkodoknya. Jadi walaupun rusuh ya kita nggak sembarangan gitu ya, terus-terusan makan gitu ya. Itu ketika dalam perjalanan aja, karena dikhawatirkan kan tidak takut, dikhawatirkan kan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terakhir, idza ibtada as-siyama fi baladin, jika seorang memulai puasa di suatu negara, nah misalkan kita di negara Indonesia, tsumma safara ila baladin, kemudian kita berpergian ke negara lain. Shamu qablahum aw ba'duhum, yang telah memulai puasa lebih awal atau lebih lambat. Ternyata misalkan di negara itu tuh yang kita tuju mau lebih lambat ataupun lebih duluan, fa inna hukmahu hukmu man safara ilaihi, maka ia mengikuti ketentuan puasa di tempat tujuannya. Begitu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini catatan-catatannya panjang ya, silahkan jangan lupakan ya, kalau misalkan ketika belajar disiapkan catatan-catatannya ya, supaya kita ringan nanti ketika mau memurojaah dan mau mengamalkannya. Demikian ya terkait dengan puasa orang yang sedang berpergian. Nah, insya Allah di esok hari kita akan detailkan terkait dengan puasanya orang yang sakit. Karena tadi di ayat 108-nya itu kan berbunyi faman kana minkum maridon. Ya, bagaimana kalau misalkan dalam keadaan sakit, bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana ketentuan-ketentuannya, insya Allah di esok hari kita akan detailkan. Barakallahu fikum. Saya Yusuf Ibnu Ahmad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.